Kemampuan itu harus bisa dimiliki oleh seorang ibu. Bagaimana dia bisa mendengar yang tidak diucapkan oleh anaknya. Contoh, dulu zaman-zaman kita pengantin baru masih ngontrak rumah satu petak gitu ya Bu, kasur masih pakai surpet, datanglah kita ke orang tua kita berkunjung sama suami gitu ya. Terus tiba-tiba orang tua kita tuh bebekalan mawain beras, indomie, telur gitu. Ngomong nggak kita hari itu kalau kita lagi nggak punya uang nunggu gajian suami? Enggak. Tapi orang tuamu bisa mendengar yang tidak diucapkan. Itu contoh. Maka kita sebagai orang tua harus bisa mengasah itu. Bagaimana situasinya, bagaimana perasaan anakku saat lagi ngomong, apa yang dia rasakan, mendengar yang nggak dia ucapkan, terutama bagi anak-anak introvert. Agak harus dikorek-korek, harus diamati. Lalu yang berikutnya, tawarkan bantuan. Kebanyakan dari kita adalah menjadi ahli nasihat. Kita lupa untuk menawarkan bantuan. Kita kurang keras. Tidak memperlakukan anak kita dengan rasa hormat. Ingat bahwa kehormatan anak kita juga harus diperlakukan dengan rasa hormat. Bagaimana sehari-hari mereka sudah menjadi bantalan emosi. Pak Gundren sama suami, siapa yang jadi bantalan emosi? Anak. Itu adalah ciri kita sedang tidak memperlakukan anak kita dengan rasa hormat. Rautnya hilang, harga dirinya hilang. Komode ini anaknya cowok, maka jadilah anak yang bergabung dalam organisasi suami takut istri. Terjadi kenapa? Karena kita sebagai orang tua kurang memperlakukan anak kita dengan rasa hormat. Sepakat dulu, tidak ada yang berbeda kita dengan anak kita yang membedakan hanya dari segi pengalaman. Maka dorong ide-ide mereka dengan nanya, gimana? Begitu orangnya cerita, gimana? Kok bisa? Oh, kapan waktunya? Mama perlu bantu atau kamu udah punya cara? Kalau belum ahli, jangan bilang kenapa. Karena itu trap, jebakan buat kita orang tua. Kenapa teh bisa gitu? Iya mas, soalnya kan gini-gini. Tuh, cek mama oge. Nah, kalau udah ada password cek mama oge, engkau sedang membangun benteng yang tinggi untuk anakmu nggak mau cerita lagi, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah fokus pada kesukaan. Manusia adalah makhluk yang ego. Bahkan sekarang sudah mulai membanding-bandingkan, mama mah nggak kayak mamanya si A teman aku, mama mah nggak kayak mamanya si B teman aku. Itu sudah mulai dia membanding-bandingkan, dan itu normal karena anak atau manusia itu senang ditanya kesukaannya apa. Maka fokus pada nurnya, fokus pada cahayanya, fokus pada kesukaannya. Yang berikutnya, jadwalkan kencan berdua. Mau punya anak 5, 3, 4, comot anaknya satu-satu dan jadwalkan kencan berdua. Makan mie ayam di depan komplek, di pinggir jalan itu dijadikan kencan berdua boleh. Ngobrol di sana. Lalu apa ngobrolnya? Yang ringan-ringan, yang enak-enak. Jangan di sana, mama mumpang-mumpang nih ada 4 area suruh makan terus ngomongnya yang berat-berat. Belum, nanti ngobrolnya yang receh-receh. Kenapa nih anakku jarang pulang ke rumah? Senangnya main aja. Pulang ke rumah perempet-perempet maghrib baru pulang gitu kan, baru nyampe rumah. Karena dia nyaman sama teman-temannya. Kenapa bisa nyaman? Mereka senang ngobrol yang receh-receh, yang ringan-ringan. Soalnya kalau ngobrol sama mama sama papa berat, susah. Jadi mereka nggak nyaman. Maka latih kita untuk bisa ngobrol yang ringan-ringan. Saya terakhir, sedia setiap saat miliki bonding. Lalu yang berikutnya, berbagilah rahasia meskipun ngarang. Ibu dan bapak kalau lagi dikasih rahasia sama orang, gimana rasanya? Aku bilangin, jangan bilang-bilang ya. Apa yang kau rasakan pada saat itu?
merasa prioritas, merasa penting. Jadi ketika engkau berbagi rahasia sama anakmu, anakmu akan merasa engkau mentingin dia. Sini nak, mama punya kue. Love language-nya hadiah. Mama ada hadiah kue buat kamu, sini dimakan berdua sama mama. Si AA jangan sampai tahu, bukan ngajarin pelit ya. Ini lagi trik untuk membeli hati anakmu. Ini mama kue dimakan sok. Dimakan teh, ini ada kue mama, rahasia ya, mama tahu ini kesukaan kamu tuh dapat ya. Love language-nya hadiah, kita ngasih kue, validasi mama suka ini kesukaan kamu, fokus pada kesukaannya. Ini contoh ya, mama suka sok dimakan. Yang soleh ya nak, ini kamu tuh di antara anak-anak mama yang lain, kamu yang paling mama cintai, mama sayang banget sama kamu. Gimana rasanya? Meskipun kita punya anak 3 sama aja ngomongnya gitu semua, tapi kan itu jadi rahasia. Gitu ya, jadi mereka merasa eksklusif, yang dikejar adalah perasaan-perasaan penting. Anak-anakku seringkali tidak merasa penting karena terbiasa dijadikan bantalan emosi dan robot. Hari ini aku harus bangun pagi sekolah, pokoknya nggak boleh bikin mama marah, nggak boleh ribet, nggak boleh repot, biar hidup aku enak-enak aja. Emosinya numpuk, lagi marah ditahan, lagi pengen apa ditahan, ya meledak akhirnya, atau bahkan dapat sentro atau pergaulan yang kurang baik nanti di usia SMP-nya. Lalu jangan diinterupsi dan berhenti menginterogasi, lalu pilihlah momen yang tepat untuk berbicara. Itu tadi ya, berkendara, malam hari menjelang tidur, bangun tidur, makan, dan saat sang remaja siap bercerita. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita marah-marah atau ngasih nasihat? Itu kok kayaknya tadi aku harus sweet terus ya sama anakku. Boleh nggak Bu? Boleh. Tapi tabung dulu. Oke, kita analogikan namanya tabungan kasih sayang. Jadi engkau tabung dulu. Kalau mau nabung kan ke bank ya, tabung berupa saldo. Penuhin dulu saldo kasih sayangnya. Kalau narik itu artinya kamu lagi mau marah-marah, ibarat mau mendisiplinkan anak, nggak boleh ngebantah, harus iya gitu ya. Menggunakan power sebagai orang tua boleh. Tapi itu namanya tarikan saldo. Tadi udah nabung ya, nabung kasih. Kalau mau narik saldo, jangan ditarik semua, jangan dihabisin semua, sisain. Jadi ketika engkau marah-marah, anakmu masih merasa bahwa orang tuanya tetap mencintai dia. Jangan dihabisin. Mungkin selama ini yang kita lakukan nabung aja belum, udah narik-narik. Minus dong saldonya gitu. Makanya kering, defisit. Badannya nagih, tantrum dalam bentuknya, komplain, usil, gak sesuai sama harapan kita. Tapi pastikan kita tabung dulu. Yang banyak baru tarik. Nariknya juga harus pinter-pinter kita, jangan semua saldo ditarik. Kalau semua saldo ditarik, bingung, dianya kosong, jiwanya kosong. Karena habis, tapi sisa. Gitu ya. Lalu jangan lupa pesan saya, ucapkan maaf. Maaf ya nak, jadi maaf ya kalau mama banyak salah. Mama bukan mama yang sempurna. Seringgalah peluk anakmu, empuk-empuk anak laki-lakimu, pundaknya ini letak harga diri laki-laki itu di pundak, di empuk-empuk, acak-acak rambutnya. Elus anak perempuanmu, tatap matanya dalam-dalam anak perempuanmu, karena anak laki-laki nggak tahu suka dilihatin. Bilang maaf ya kalau mama habis ikut parenting tadi, kayaknya mama sadar deh mama banyak salah, maaf ya nah. Lalu bilang say thank you, terima kasih ya sudah jadi anak Sepdina yang masih sering tantrum. Akhirnya kita sadar ya, yang sering tantrum sebenarnya kita atau anak kita. Makanya maaf, terima kasih udah kuat jadi anaknya Sepdina karena bisa menampung, bisa jadi bantalan emosi. Lalu yang terakhir tolong, minta tolong yuk, mama mau berubah, mau jadi anak mama yang oke. Kamu juga belajar untuk jadi anak yang lebih baik lagi supaya Allah ridho dengan pertemuan kita. Jadi kelak kita akan jadi orang tua yang dirindukan sama anak-anak kita. Fondasinya adalah cinta. Kita, anak-anak kita nggak akan kehilangan kita. Banyak orang dewasa yang nggak mau pulang karena ada trauma, ada luka. Jadi pastikan ini anak kita itu ibarat tamu yang kita undang, bener nggak?
kita rencanakan, kita undang suatu hari dia akan pergi, karena tamu tuh ada batas waktunya ya. Maka ketika dia pergi, pastikan dia suatu hari mau balik lagi ke rumah kita gitu, jadi tamu kita gitu ya, untuk mengunjungi kita lagi. Kajian ini saya ambil dari surat An-Nahl 16 ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Lalu surat Al-Kahfi 18 ayat 28, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami serta mengikuti hawa nafsu, maka berantakanlah seluruh urusan. Mulai hari ini kalau ada bingung-bingung gimana jadi orang tua, sudah ada ilmunya, namanya ilmu parenting. Mau lari kemana, sudah ada ahlinya. Halo dok dan lain sebagainya, itu konseling murah bu, cuma 35.000 kalau nggak salah, atau 50.000 konseling di sana, daripada kita cerita ke teman-teman kita yang notabene kita nggak punya solusi, nggak nemu solusi, cuma bisa adu nasib dan tidak menemukan solusinya. Saya Ferdina, saya akhiri. Wassalamualaikum